Wa amma nafsu, adapun bermula nafsu, fa hasbuka, maka itu cukup akan pembantu syahiduhu min halati, bermula perkara yang kau saksikan akan dari keadaan nafsu. Waradaati iradatiha, dan hinanya, rendahnya iradatiha, keinginan nafsu, wasu ikhtiyariha, dan buruk pilihan nafsu. Ya fi halati syahwat bahimah, maka nafsu itu dalam keadaan syahwat itu seperti hewan, nafsu mah hewan. Wa fi halil ghadab sab'un, kalau lagi marah, emosi seperti binatang buas nafsu. Kalau lagi syahwat, udah tuh. Kalau lagi syahwat diikutin kayak hewan, udah nggak pandang bulu. Gitu hewan gitu kan, kucing. Mau depan orang kayak kejar-kejaran baik. Gitu ya, udah nggak ada malunya. Ngeong doang, padahal lagi apa itu, lagi kawin, berisik. Gitu ya, udah nggak peduli di depan orang banyak. Fi halil ghadab, dan ketika marah kayak binatang buas, nafsu mah terekam. Kalau musibah, kalau lagi kena musibah, taruh hati flan sagira, udah kayak anak kecil, nangis ya, sedih, galau. Fi halil ni'mah taruh Fir'aun, kalau lagi dapet nikmah udah kayak Fir'aun. Ya, taruh manja banget kalau lagi ada musibah, nggak mau ayo kerja, semangat, ini hidup mah jangan begitu, diam aja ya. Kalau lagi dapat nikmat udah kayak Fir'aun, aku Tuhan, ana rabbuku, seolah dia doang tuh, seolah dia segalanya, dia yang ngatur segalanya, nggak nurut lagi sama Allah Subhanahu. Fir'aun ini doyan main judi dulunya, kalah, dikejar-kejar, banyak utangnya, kabur ke Mesir. Kalah. Fi halil ju', dan dalam keadaan lapar, Fir'aun ini ada sebagian lama katakan singkatan dari farra an aunillah, dia lari daripada pertolongan Allah. Namakan Fir'aun. Fir'aun ini bukan nama orang, Fir'aun ini gelar Raja Mesir, Fir'aun. Wa fi halil ju', dan dalam keadaan lapar, taruh kau lihat akan nafsu, majnunan, akan seperti orang gila. Orang dalam keadaan lapar, nafsu udah kayak orang gila. Kayak orang gila kata Ibnu Ghazali ya. Nafsu kayak orang gila. Kalau lagi lapar kayak orang gila. Kalau lagi orang gila gimana? Kalau tadi tuh Fir'aun sombong, congkak. Kalau orang gila bingung, ya, bengong aja, lapar. Kunang-kunang, ditanya, bang, dari mana? Bengong. Kelaparan itu ternyata. Kalau kenyang, taruh muhtalan, maka kau akan lihat nafsu itu muhtalan, sombong. Kalau kenyang, belagu, lapar aja, diem aja. Ya. Kalau lagi lapar, diem, nggak banyak tingkah. Kalau udah kenyang, banyak tingkah. Karena nafsu begitu emang, banyak gaya. Wa in asba'taha batirat wa marahat. Kalau engkau kenyangkan akan nafsu, dijojo, nafsu itu dipenuhi, maka kau lihat akan batirat, maka sesat dia, wa marahat, dan congkak, belagu. Kalau dikenyang dipenuhi. Wa in jawa'taha, kalau kau laparkan akan nafsu, dibuat lapar, sohat wajazat, teriak dan nafsu mah, woi mana lo, gitu, wajazat, dan berkeluh kesah. Kalau kenyang dia sombong, kalau lapar dia teriak-teriak. Iya, paling nyanyi lapar, teriak-teriak lapar. Begitu. Kahimari sui'an asba'tahu ramhan nas wa inja'an nahika. Kama qala qailu, sebagaimana telah berkata orang pengucap, bilang apa?
kahimaris su'i in asba'tahu ramahan nasa wa in ja'ana haq. Nafsu itu seperti himar yang buruk, jika kau kenyangkan, kalau dikenyangin himar tuh, maka dia ramah, menendang. Himar kalau lagi kenyang nendang akan manusia. Wa inja, kalau lapar dia nahaka bersuara. Himar keledai kalau lagi kenyang dia nendang, kalau lapar teriak-teriak dia. Itu nafsu begitu. Walaqad sadaqa ba'du sholihin haitsu qala, dan telah benar oleh sebagian orang soleh haitsu qala, sekira berkata ya ba'du sholihin, inna rada'ata hadhihi nafsi wa jahlaha bihaitsu idza hammat bi ma'siyatin aw ba'athat li syahwatin fatanaitaha aw tasyafa'ta ilaiha billah subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh telah benar oleh sebagian orang soleh ketika mengucapkan, sebagian orang soleh rahimahullah, inna min, sesungguhnya daripada kehinaan ini nafsu dan kebodohan nafsu, sekira-kira ketika bermaksud nafsu dengan maksiat atau terdorong nafsu untuk melakukan syahwat, maka kau belokkan nafsu, wa tasyafa'ta ilaiha, dan kau minta syafaat kepada nafsu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, minta syafaat bi rasuli, kemudian kau minta syafaat dengan Rasul, kemudian minta syafaat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa bi jami' anbiya'i, dan dengan seluruh para nabi alaihi wassalatu wassalam, wa bi kitabih, dan dengan kitab yang diturunkan atas para rasul, bi jami' salafis salih, dan dengan seluruh salaf saleh dari hambanya Allah subhanahu wa ta'ala, wa ta'alidu 'alaiha al-maut, dan wa ta'alidu 'alaiha al-maut, dan wa ta'arrada 'alaiha al-maut, dan datang atasnya nafsu oleh kamu dan kau sadarkan ada wa ta'alidu 'alaiha, dan kau tawarkan atas nafsu akan kematian, wal qabr, dan kubur, wal qiyamah, dan kiamat, wal jannah wan nar, wala tu'til ikyan, maka tidak memberikan nafsu akan patuh, wala tatruku syahwat, dan tidak membiarkan akan syahwatnya. Nafsu tuh hinanya nih nafsu dan bodohnya nafsu, ketika dia hendak maksiat ataupun pengen melakukan syahwat, kemudian dibelokin sama kita, nggak diturutin. Kita minta syahwat sama Allah, minta syahwat sama Rasulullah dan seluruh nabi, dan dengan kita, dengan orang soleh, bahkan kita sodorkan ke nafsu tuh kematian, ntar mati, ntar hari kiamat, begini-begini. Apa? Tetap nggak patuh, jeleknya nafsu tuh. Udah kita sodorkan kematian, tetap nggak patuh dan tidak meninggalkan syahwatnya. Itu kalau kita nggak turutin. Kalau kita sambut cuma ini istakbal tahap. Kemudian jika kau sambut akan nafsu biman irodifin, dengan mencegah satu potong roti misalkan, ataupun seteguk air, taskunu wa tatruku syahwat, maka dia akan diam dan ninggalin syahwatnya. Ta'ala makhisat, agar kau tahu akan hinanya nafsu, wajahlah, dan bodohnya nafsu. Tuh. Misalkan lagi pengen diturutin makan anu, diam. Kalau kita nggak turutin, ngelonjak. Kalau diturutin, diam. Nah, nafsu begitu tuh, nafsu. Kayak bocah ya, wa nafsu katifli. Nafsu katifli, apa sih? Burdah tuh. In tuhmilhu syabba ala hubbir rata'i wa in taftim wayan. Nafsu itu kayak bocah kecil, kalau engkau biarkan bocah itu neteng mulu, sampai gede, sampai tua, sampai kumisan, sampai udah mau meninggal masih neteng. Kalau dibiarin gitu ya. Nafsu itu kayak bocah, kalau enggak disapih nete mulu, pengennya mau sekolah nete, ya kan? Gitu ya. Tapi kalau diputus disapih, wa intaftimhu yanfatim. Kalau diputus ya keputus, jangan diturutin nafsu, pengen itu ya. Makanya kita cara ngadepinya ini berlindung sama Allah. Ini nih diginiin namanya Ghazali, bertahu hinanya nafsu, hina banget.
Fa iya kaywa rajulan taghfala anha, maka hindari, takutlah kau wahai laki-laki bahwa kau lupa dari nafsu. Wa inna kama qala khalikal alim ya jalla jalaluhu, maka sesungguhnya nafsu sebagaimana berfirman oleh pencipta nafsu yang tahu dengan nafsu jalla jalaluhu, inna nafsa la amaratun bisu'i, sesungguhnya nafsu itu sungguh mengajak, sangat mengajak dengan keburukan. Nafsu mengajaknya yang buruk-buruk. Su itu akibatnya keburukan, dan akibatnya juga buruk. Nafsu mau begitu. Allah udah kasih statement di Quran, wanti-wanti, nafsu mengajaknya keburukan. Walaupun gimana pun ibadah juga kalau karena nafsu buruk. Ketaatan kalau dibarengi nafsu jadi buruk. Kebaikan kalau dibarengi nafsu jadi buruk. Fakafa bihada tambihan liman akal, maka cukup dengan ini yang disebut sebagai pengingat arah apanya, tambahan pengingatnya bagi orang berakal. Waqad balagana an ba'di sholihin juga Ahmad bin Alqam al-Balkhi, dan sungguh telah sampai akan kita dari sebagian orang soleh yang dikatakan baginya ba'du sholihin. Ahmad bin Alqam al-Balkhi rahimahullah, apa jadi fa'il balagana, annahu qala, bahwasanya Ahmad bin Alqam itu berkata, naza'atni nafsi bil khuruj ilal khuruj, melawan, membantah akanku oleh nafsu bil khuruji, dengan suruh keluar ke perang. Nafsu nyuruhannya keluar biar perang, ayo perang, biar dapat ghanimah, biar dapat ini, biar dapat itu. Tuh nyuruh perang kan ibadah, bukan tawuran, bukan perang. Ini memang lawan orang kafir, lawan orang Yahudi gitu ya, disuruh perang. Nafsu pengennya begitu. Fakultu, aku berkata, subhanallah, Maha suci Allah, innallaha yaqulu, sungguhnya Allah berfirman, inna nafsa la'amaratun, sesungguhnya nafsu itu sungguh mengajak dengan keburukan. Wa hadhihi ta'muruni bil khair, tapi ini kan nyuruh perang, nafsuannya pengen perang. La yakunu hadza abadan. Wa hadhihi ta'muruni bil khair, la yakunu hadza abadan. Enggak ada nafsu nyuruh kebaikan, benar enggak? Enggak ada. Ini kok tumben nih, dia pengen perang. Biasanya enggak perang, ini kok mau perang katanya gitu. La yakunu hadza abadan, tidak ada ini kebaikan yang diperintahkan nafsu, sama ini enggak ada. Walakinnaha, akan tetapi nafsu istahwasyat, nafsu mah seresah, gelisah, faturi duliqa'an nas litas apa itu? Ada baunya. Tapi nafsu itu resah, maka nafsu itu pengen jumpa manusia agar apa? Litastariha ilaihim, litastaruha. Wow. Agar nafsu itu istirahat kepada manusia, wa yatasama'an nas biha, dan manusia pada mendengar dengan nafsu, wa yastaqbilunaha, maka menyambut manusia akan nafsu dengan ta'zim bir wal ikram, dan dimuliakan. Faqultu laha, maka aku katakan pada nafsu, la unzilukil imran, aku tidak akan menempatkan kau di keramaian, wala unziluka ala ma'rifatin, dan tidak akan aku tempatkan engkau atas mengenal orang. Enggak mau takut perangnya, pengen dikenal. Tuh, ayo perang. Tapi nafsu yang nyuruh. Itu beda nafsu, biasanya enggak perang. Oh, dipikir-pikir, kamu menyuruh perang biar pengen dikenal. Kamu mau biar dikata pemberani, biar dikata pahlawan. Gitu, biar dikata pahlawan doang aja, bukan karena Allah. Pengen dimulai, pengen dapat hadiah. Nafsu tuh wajabat fasa'atun biha, maka dia menjawab dan su'udun dengan wajabat, maka menjawab itu fasa'atun biha, dijawab sama nafsu. Oh enggak begini, tapi aneh juga curiga, aku berburuk akan sangka dengan nafsu. Waktu sudah katakan Allah Ta'ala sadaqul qailin, Allah yang paling benar mah, inna nafsa la'amaratun, kayak apapun bentuknya nafsu kalau ngajak, kalau karena nafsu buruk bukannya mah enggak mau tuh. Aku tuh lah,
Maka aku katakan pada nafsu, uqatil adu hasiran fatakunina awala qatilin. Aku memerangi musuh itu tanpa senjata. Hasiran itu menyingkirkan lengan. Dan saya mah tangan kosong. Saya mah kalau berantem tangan kosong. Maka ente pertama kali yang saya bunuh. Ini ngobrol sama nafsu di hati ngajak perang. Kok tumbennya nafsu nih pengen perang, bergejolak, lagi semangat nih. Nggak mau tertipu, nafsu tuh pasti ngajaknya keburukan. Oh iya, ternyata dipikirin pengen perang karena ini, karena itu, karena ini. Akhirnya nggak mau, saya nggak mau perang karena nafsu mah tetap aja buruk. Dijawab lagi gini, jawab, saya mau perang, tapi pertama kalian perang ente nggak pakai senjata. Aja batu asa tuntutan dia. Maka dia jawab lagi, maka aku berburuk sangka dengan nafsu. Wa adadu asya mimma aradahu fa ajabat ila kulli dzalik. Dan wa adada asya mimma aradaha, dan menghitung wa'adad ya Imam Ahmad bin Alqam akan perkara-perkara dari apa yang diinginkan. Pengen ini, pengen itu tuh, sebutin semua. Pengen perang, ternyata nafsu pengen begini, ternyata nafsu pengen begini, ternyata. Jadi tetap dibolak-balik walaupun kebaikan. Ntar saya mau ini, tapi ntar dulu, nanti ibadahnya karena apa? Nafsu. Pengen berangkat, kemana? Nafsu enggak, kalau ada nafsu jangan. Pengen baca Quran, pengen sodako. Nafsu pengen nih, pengen sodako. Tapi lihat dulu, ada embel-embel apa? Kalau nggak ada, tar dulu, tunda dulu, gitu, nggak langsung diturutin, karena nafsumu walaupun baik tetap buruk. Nafsumu udah diklaim sama Allah, inna nafsa la'amaratun bisu. Makanya nafsu mah, saya pengen nyalonin, pengen mengabdi pada masyarakat. Tar dulu, benar nggak? Iya, udah jiwa saya terpanggil untuk mengabdi. Pas sudah jadi, belum ngabdi. Kenal juga enggak, dulu belum jadi, sini pas sudah jadi enggak kenal sama kita, gitu ya. Makanya jangan terlalu kita membela mati-matian. Siapa yang nggak mau jadi bela mati-matian, bela hidup-hidup aja. Itu tuh mau apapun itu terus ditimbang. Yang berat, nah itu tuh lakuin. Kita ngaji nih lagi berat, ayo naik langsung. Segera. Berat banget, badan letih, ngantukin. Nah itu tuh. Kalau yang enak, kalau lagi enak, ngaji terus, pikir, pertimbangkan, ada nafsu nggak di situ. Ibadah juga sama, ada nafsu nggak. Begitu tuh. Jangan dianggap lurus aja. Kita ini setiap detik terus dilawan terus sama nafsu. Pokoknya yang berat itu pasti ada nafsu, pasti bertentangan sama hawa nafsu, gitu. Ibadah yang berat, sholat sambil bawa barbel, gitu. Itu bukan berat, maksudnya berat sama hawa nafsu, gitu ya. Nafsu nggak ngajakin. Fa'ajabat ila kulli dzalik, maka menjawab binafsu kepada setiap perkara yang ada. Qala, berkata ya Ahmad bin Alqam, faqultu ya Rabbi nabbihnilah, ya Allah, sadarkan aku terhadap nafsu. Fa inni muttahamun laha musaddiqun lak, atau muttahim, aku itu curiga sama nafsu, musaddiqun lak, yang percaya sama bagimu. Aku sifat biha kana taqulu, maka dikasyaf, dibukakan kasyaf, maksudnya dibukakan sama Allah dengan nafsu. Aku sifat biha kana taqul, seolah-olah nafsu berkata, ya Ahmad, wahai Ahmad bin Alqam, anta taqtuluni kulla yaumin, bermula engkau itu membunuhku setiap hari. Iman ika iyai min syahwati marratin, dengan menolakmu akan aku dari syahwatku berulang-ulang. Wa bimukhalafatika, dengan bertentangannya engkau melawan aku. Oleh syurbi ahada, tidak sadar dan merasa bihi, dengannya itu oleh seseorang. Engkau taltaqatan wahidatan wa najautu mik,
Fa in qataltu, maka jikalau aku berperang, fa in qataltu, maka jikalau engkau berperang, kutilta qatlatan wahidatan, fanajauta minka, maka kau terbunuh. Kalau engkau berperang maka kau terbunuh sekali doang. Fanajauta minka, fanajautu minka, maka selamat aku dari kau. Wa ittasama'an nasu wa yaqulun, dan pada mendengarkan oleh manusia, ustushhid Ahmad, di wafat mati syahid dalam keadaan syahid oleh Imam Ahmad. Wa yaqulun li syarafun wa dzikrun, dan adalah bagi kemuliaan dan disebut-sebut. Wa ala berkati Ahmad wa qa'adu aku duduk wa lam akhruj ilal ghazwi, dan tidak keluar kepada perang pada tahun itu. Jadi enggak harus ayo berangkat sekarang, enggak ada nafsu, enggak. Kita berangkat tuh pengen apa? Fantur ila khida'in nafsi wa ghururiha, maka perhatikanlah terhadap tipu daya nafsu dan tipu daya nafsu. Wa tara an-nas ba'dal mauti bi'amalin mimma ba'du, dan riak manusia setelah mati dengan amal yang tidak ada, termasuk riak waktu meninggal, kata Habib Hasan. Orang tuh riak dengan pengen meninggal banyak yang ngiringin, terninggalin banyak yang gotongin, banyak yang itu riak ketika meninggal. Udah seadanya aja, nggak menjamin orang banyak rebutan. Walaupun 5 orang, tapi yang menggotong, tapi dia kedudukannya kekasih Allah, tetap aja. Walaupun rebutan, kalau dia orang yang dimurka, tapi golibnya orang yang rebutan itu orang yang dicintai sama Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu ya. Termasuk riya setelah mati, riya ketika pengen yang ngangkut banyak orang. Berarti dia mau menjadi orang soleh bukan karena Allah, biar meninggalnya banyak yang rebutan. Ya, orang jangan diharapin kayak gitu. Kita jadi orang benar, kita jadi orang soleh atau beramal, jangan pengen begitu. Jangan ntar meninggalnya nih ribuan orang, ratusan, nggak usah dipengenin. Allah yang gerakin, nggak usah dipengenin. Itu namanya riya setelah mati. Udah mati riya ya. Biamalin lam yakun ba'du, dengan amalan tidak ada setelahnya. Laqad sadaqal qalbu wa ahsana fi maqala, dan sungguh telah benar oleh orang yang berkata wa ahsana, dan baguskan fi maqala pada apa yang berkata, ya qail tawaqqi nafsaka la ta'min gua ilaha, takutlah kau hindari akan nafsu, jangan kau merasa aman akan tipu daya nafsu. Nafsu akhbathu min 70 syaitan, maka nafsu itu lebih buruk daripada 70 syaitan. Awas, nafsu bahaya, lebih bahaya dari syaitan. Syaitan memakai qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, kabur. Kalau nafsu kadang-kadang kita baca Quran juga ada nafsu tuh. Kadang-kadang orang ibadah ada nafsu, nggak ketipu orang itu ibadahnya ada nafsu atau kagak. Ibadah yang ada nafsu itu yang maksain, yang pengen dilihat, ibadahnya karena nafsu. Gaya-gaya itu karena nafsu, bukan karena Allah. Gitu ya, dilama-lamain itu karena nafsu. Tuh. Kalau enggak karena nafsu, mau ada manusia, mau kagak, nggak ada gaya dia. Fatanabbah rahimakallah, maka sadarlah, semoga merahmati akan kau oleh Allah. Lihadihil khadda'ati, bagi ini nafsu yang penipu. Al-khadda' al-amarati bisu'i, yang memerintahkan dengan keburukan. Kudu sadar nafsu. Di antara tipu daya nafsu itu adalah ngerasa enak dipuji sering-sering. Hati-hati nafsu. Ketika dipuji tuh, dikatain yang bagus-bagus nih, di hati ada sedikit ngerasa
ngerasa enak, senang ya lah. Fa inna man tahassa minhu jur'ata hamilas samawati wal ardi la asharu. Karena orang kalau udah ngerasain kayak gitu seteguk aja, maka 7 lapis langit, 7 lapis bumi dibawakan ke dia ya. Cirinya mana? Cirinya kalau udah nggak dipuji berubah. Berarti itu nafsu. Orang lagi baca rotib, Masya Allah rajin banget di hati. Iya dong. Hati ada rasa senang gitu. Maka kalau udah nggak dipuji lagi, dia baca rotibnya males-malesan. Gitu ya, males-malesan. Udah. Oh berarti bacanya karena nafsu. Gitu ya, karena nafsu. Dulu ada sebagian syekh sholat di masjid di shaf awal berapa tahun, bertahun-tahun sholatnya di depan, tapi ada satu hari dia ada penghalang yang menghalangi dia buat hadir di depan. Nggak hadir dia satu ketika. Akhirnya sholatnya di shaf belakang, falam yuramud datang, nggak kelihatan sama jamaah yang lain. Ditanya sebabnya kenapa, kemarin kenapa nggak sholat di masjid, gini. Faqala, maka berkata dia, kuntu aqdi bisyarat kata sana sholat. Ana ngodo sholat ini setahun yang aneh sholatin, dan wa indi anni mukhlisun ya. Anda kira saya ikhlas. Pada khalani yaum ta'akhuri an masjid min syuhudin nasiyah. Maka masuk akan aku di suatu hari apa? Keingat maksudnya. Anda terlambat sholat di masjid. Masuk ketika Anda terlambat di masjid itu masuk min syuhudin nasiyah ya bismillah. Orang pada ngeliatin Anda ada di belakang. Nau khajalin, masuk ada rasa malu. Orang kayak aneh sholatnya di belakang. Gitu ya harusnya mau di depan. Ini ketinggalan dia nggak nyaman, nggak enak sama manusia ketinggalan. Akhirnya fa'alim tuh, maka aku tahu anna nasyati tula umri, semangatnya aku di dalam sepanjang umurku innama kana ala ru'yati, karena biar dilihat sama manusia. Faqadu itu sholawati, makanya kodok sholatnya semua. Dia duduknya adanya di depan mulu barisannya. Satu ketika ketinggalan di belakang, pas ketinggalan dia malu, nggak enak amat nih. Di hati ya berarti aneh sholatnya karena dilihat, buktinya ketika di belakang dia malu. Itu karena nafsu ibadah, dikodok karena sholatnya. Itu paling halus tuh, halus banget. Kayak rajin ngaji biar diperhatiin sama guru, begitu tuh ya. Rajin semangat, pengen dapat perhatian, namanya caper. Itu juga nafsu. Apa aja yang tidak karena Allah pasti dibukakan aslinya dibuka. Orang kalau nggak tulus apa aja pasti dibuka. Penyesalannya ada pasti. Penyesalan itu pasti ada orang. Ini penjahat aja di hati nurani mah nggak enak, ya. Penjahat nih dia jahat, nggak enak kan. Sejahat-jahatnya orang kalau dibaikin ada rasa nggak enak kan. Gitu. Rasa nggak enak tuh setiap manusia punya. Kalau kita ngelakuin apa-apa bukan karena Allah, pasti berubah. Entah ketika berubah itu, ya Allah, ternyata, nah tuh rasa itu tuh dikasih sama Allah. Ternyata saya ngaji atau saya ibadah atau saya bukan karena Allah, karena pengen. Tapi kalau emang karena Allah semata, nggak ada tujuan apa-apa, udah biasa aja. Gitu, nggak ada penyesalan, nggak ada. Emang dia bukan Allah, udah nggak ada ngerasa ibadah, nggak ngerasa apa.
mau sop awal, mau sop 2, 3, dia biasa orang, bukan karena manusia. Ada yang maju biar dipandang rajin gitu ya, ada. Hati-hati nafsu gitu tuh, hati-hati. Makanya ada sebagian ulama yang jika manaqibnya ditulis, enggak, masih hidup jangan tulis. Ntar pas dibacain manaqibnya begini, langsung gede kepala, langsung terbang. Makanya ulama tuh nggak mau dipuji-puji tuh. Nggak mau dipuji-puji tuh, takut ada nafsu terselip itu, udah sesat kita. Bukannya ibadah tapi nafsu. Gitu. Cirinya pokoknya kalau nafsu nggak bakal kekal. Sesuatu apapun kalau dilakukan karena nafsu nggak bakal kekal, nggak bakal langgeng. Sama orang nikah karena nafsu nggak bakal kekal. Ya orang kalau nikah itu bukan didasari niat lillahi ta'ala, niat untuk ini dan itu, nggak bakal langgeng. Apa aja kalau diinin karena nafsu nggak bakal kekal. Gitu, nggak bakal. Kalau nikahnya diniatin, pengen ikutin sunnah, pengen niatin semua, kekal. Nah, orang niat nikahnya nafsu, nggak bakal, nggak puas nanti. Nah ini ntar gitu, ntar nyari lagi, begitu. Jadi serasa muda terus nanti. Begitu tuh ya. Gitu. Pokoknya intinya kalau nafsu ada penyesalan dan tidak akan pernah langgeng. Kalau sesuatu itu dilakuin tidak karena nafsu, berat, capek, tapi terus istimror, terus menerus, nggak putus. Ciri Allah redha. Gitu ya, ciri Allah redha. Wawatin ala mukhalafatiha, dan mantapkan dirimu ala mukhalafatiha. Wawatin atas menyalahi nafsu, qalbaka akan hatimu, mantapkan, kuatkan hatimu bikulli hal, dengan tiap keadaan. Tusib wa taslam, kau benar, wa taslam, dan kau selamat insyaallah ta'ala jika menghendaki Allah ta'ala. Tum'alaika bil jami taqwa, kemudian wajib atasmu dengan mengendalikan, mengikat nafsu dengan ikatan takwa, dengan tali takwa. Wala hilata siwa, dan tidak ada cara bagi nafsu selain takwa. Enggak ada lagi selain dikekang sama takwa. Penting makanya. Wala hilata ya, yang tulisannya lahu salah. Lahu apa lah? Wala hilata laha li taqwa. Dan tidak ada cara lah bagi nafsu kecuali lain takwa. Tidak ada cara lain selain lijam ini takwa. Wa'lam, dan ketahuilah annahu asal nafsu, dan sungguhnya di sini itu ada asal yang kuat, wahwa, dan bermula asal annal ibadat syatrani, itu bahwasanya ibadah itu dua sisi, dua bagian. Syatrul iktisabi, bagian iktisab usaha, wa syatrul ijtinabi, dan bagian menjauhi. Iktisab itu imtisal, melakukan. Wal iktisabu fi'lu ta'ati, maka bermula iktisab usaha itu melakukan ketaatan. Wal ijtinabul imtina'u 'anil ma'asi wa sayyi'ati wa taqwa, dan bermula menjauhi dan tercegah dari maksiat dan keburukan. Wa huwa taqwa, itulah takwa. Wa inna syaital ijtinab ala kulli aslam waslah wa asyraful 'abdi, dan sesungguhnya bagian sisi dan sesungguhnya bagian menjauhi larangan itu atas segala keadaan itu lebih selamat, lebih maslahat, lebih mulia, lebih utama, lebih mulia bagi seorang hamba min fadli sabi, daripada posisi usaha. Walidzalika yashtaghilu mutajimun ahli badal ladina fi awal darajati min al-jihad bi syaitan iktisab. Walidzalika, dan karena itu menekuni oleh pemula, walidzalika syatral ijtinab aslam wa aslahil akhiri, menekuni para pemula dari ahli ibadah alladzina hum, yang bermula mereka di awal derajat dari ijtihad,
Bisyatul iktisabi bisa dengan bagian usaha. Gitu. Kullu himmatihim ayyasumu naharum yaqumu lahum nahwa dzalika. Segala himmahnya, semua himmahnya, himmah mereka itu puasa mereka di siang hari mereka dan berbangun lailahum di malam mereka dan semuanya semangatnya. Wa istaghfirul muntahuna ulul basair, dan sibuk oleh para orang-orang yang sampai yang memiliki basirah min ahlil ibadah dari ibadah bisyatil ijtinab dengan bagian ijtinab. Kalau para pemula mah berajin aja dulu. Kalau orang yang udah mau lulus atau udah lulus dia mah bagiannya adalah ijtinabun nawahi, menjauhi larangan, jauhi larangan Allah. Kalau orang udah ini mau selesai mau kelar, dia memasuknya ke dalam bab menjauhi larangan. Innama himmatuhum ayyakhfadhu qulubahum anil maili ila ghairillahi ta'ala. Hanya saja bermula cita-cita mereka itu bahwa mereka menjaga akan hati mereka dari cenderung kepada selain Allah. Hatinya menghindari daripada cenderung kepada selain Allah, daripada dunia, makhluk dan sebagainya. Wabutunahum anil fudul, dan mereka menjaga akan perut mereka dari fudul. Walsinatahum anil lagwi, dan menjaga lisan mereka dari kesia-siaan. Wa'inahum anil nazar ila ma la ya'nihim, dan menjagakan mata mereka dari melihat kepada sesuatu yang tidak berfaedah yang makan mereka. Wa lihadzal ma'na qala 'abid, karena ini makna berkata oleh Abid, wa kan sab'atan Yunus, dan adalah Abid itu, dan adalah mereka itu 7. Kanu sab'atan, adalah mereka itu 7. Oh, ada yang kebuang ya. Walihadzal makna qala al-'abidu tsani min al-'ubbadi wa kan, ada yang kebuang tuh lafaznya. Di situ ada enggak? Ada enggak? Walihadzal makna qala al-'abidu min al-'ubbadi, ada tambahannya tuh, taruhin yang ada di situ ada. Qal abidus tsani minal ubbad, gitu. Abidus tsani minal ubbad. Ada yang ketinggalan tuh. Ahli ibadah yang kedua dari ahli ibadah, wa kanu sab'atan, dan mereka itu jumlahnya 7. Yunus, bagian Yunus ngomong kepada Yunus, ya Yunus, wahai Yunus, inna minan nasi man hubbiba ilaihi sholawat. Sesungguhnya itu dari sebagian manusia, siapa orang yang diberi cinta diberi cinta kepada mereka sholawat, ada yang dikasih depan sholat, alaihiruna alaihisyan, maka tidak mementingkan mereka atas sholat akan satu, yang lain enggak. Wa huwa amudul ibadah bisabati lillah, dan sholat itu adalah tiangnya ibadah dengan tetap dengan Allah, siddiq wa tadarru' al-ijhal, dan percaya dan bersimpuh dan memohon. Wa minhum, dan dari mereka man hubbiba ilaihimus shaum, orang yang diberi cinta pada mereka oleh puasa, pada yusiruna alaihisyan, maka tidak mementingkan mereka atas puasa akan satu pun. Ada yang demennya puasa, yang lain gak mau. Wa minhum man hubbiba ilaihimus shadaqah, dan antara mereka ada orang yang diberi cinta padanya sedekah, pada yusiruna alaihisyan, maka tidak mementingkan mereka atas sedekah sesuatu. Enggak ada satupun yang ibadah lain yang mereka pentingkan. Ya Yunus, wa ana mufassirun laka hadhihi al-hisab. Wahai Yunus, aku dan bermula aku itu yang menerangkan, gitu ya, laka bagimu akan ini perkara, faj'al, maka jadikan akan tula sholatik as-sabr al-ba'sa, akan lamanya sholatmu itu adalah sabar atas ujian, atas derita, wa taslim li amrillah, wa taslim li amrillah, dan pasrah terhadap urusan Allah. Udah, ente mah puasa sholatnya sabar aja sama musibah. Wa taslim li amrillah azza wa jal, wa taslima, jadikan pasrah terhadap Allah, itulah sholatnya.
Waj'al shaumaka shamt an kulli su. Jadikan puasamu diam dari segala keburukan, gak usah ngucap yang gak benar. Waj'al sadaqataka fal adza, dan jadikan sedekahmu akan menahan derita. Fa innaka la tasaddaqu syai'an, maka sungguhnya kau itu tidak bersedekah dengan sesuatu afdal minhu, yang lebih afdal minhu daripada kaful adza, menahan emosi, menahan mengganggu, menyakiti. Wala tasum bi syai'in azka minhu, dan kau tidak puasa dengan suatu azka yang membaguskan ketimbang daripada kaful adza. Fa idza amilta, maka jikalau kau mengamalkan, fa idza alimta, maka jikalau kau tahu, karena janibal ijtinab aura bi ri'ayati wal, dan bahwa sisi menjauhi larangan itu lebih utama dengan dijaga dan sungguh-sungguh padanya. Janibul ijtinab, fa in hasalaka syatrani jami'an al-iktisab wal ijtinab wa istakmala amruka wa hasala muraduk, maka jikalau hasil bagimu dua sisi sekali jami'an berbarengan, al-iktisab tegasnya iktisab mematuhi perintah wal ijtinab dan menjauh perintah, faqad istakmala amruka, maka sungguh telah sempurna oleh urusan wa hasala muradak, dan hasil maksudmu. Waqad salim tawqadim, dan telah selamat engkau dan beruntung kau. Dalam tablugh ila ilahdahuma, dan jika tidak sampai kecuali pada salah satunya, ijtinab dan iktisab, walakum dari kajian bal ijtinab, maka hendaklah ada itu ahad janibal ijtinab, itu sisi ijtinab menjauhi. Wataslam, maka selamat kau. Ilam tanganam, jika engkau tidak untung. Wa ila khasarta syatraini jami'an, dan jikalau tidak maka rugi engkau akan dua sisi secara bareng. Wa ma yanfa'uka qiyamul lail, dan tidak manfaat akan mulai qiyamul lail, bangun malamnya. Wa ta'ab, dan capeknya bangun malam. Tsumma tuhbiduhu bi rahatin wahidatin, kemudian kau hapuskan akannya dengan keinginan yang satu, dengan satu iradah. Wa ma yugnika syamun nahar tawilin summa tafsidu kalimah aja, dan tidak mencukupi akanmu oleh puasa siang yang panjang kemudian merusak akannya puasa dengan satu kalimat rusak puasanya gara-gara kalimat yang bohong atau kalimat ghibah atau puasa rusak. Berarti puasa itu puasa dari yang perkara buruk. Walaqad rawaina an Ibnu Abbas, telah meriwayatkan kita dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qila lahu, bahwasanya kadang dikatakan bagi Ibnu Abbas, ma taqulu fi rajulaini, apa yang kau katakan pada dua orang laki-laki, ahaduma kasirul khair kasirul syarr, satunya banyak kebaikannya, satu banyak keburukannya juga. Dua-duanya banyak, rajin sholat, rajin nyolong juga. Gimana tuh kata? Rajin ngasih bukaan tapi rajin gak puasa juga. Gimana tuh? Rajin sahur, rajin buka tapi gak puasa. Rajin. Kalau sahur mah orang dibangun-bangun, buka juga orang kasih-kasih di jalan itu ya, apa namanya, takjil. Bagaimana tuh? Dia baik di sisi lain dia banyak keburukan. Yang satunya qalil khair, yang satu kebaikannya dikit, keburukannya tidak dikit. Qala la a'dilu bis salama syai'an, ana enggak tidak adil aku dengan selamat akan suatu. Ya enggak, dua-duanya enggak baik. Orang yang banyak keburukan, banyak kejahatan, banyak kebaikan, banyak kejahatan, sama yang dikit kebaikan dan dikit kejahatan, yang mana yang lebih utama? Dua-duanya enggak benar. Ibnu Abbas. Itu ya, la a'dilu, tidak cenderung aku dengan selamat sedikit pun, enggak memihak. Wa misalu maqulna halul marid, dan bermula perumpamaan apa yang kita katakan akan itu keadaan orang sakit. Zalika, dan bermula itu halul marid ana mu'alajatil marid nisbani, obatin orang sakit itu ada dua, nisbun huwa dawa, separuh itu obat, wa nisbun wal ihtimam, separuhnya itu mantang. Fa idza ijtama, kalau dua-duanya dilakuin, minum obat iya, pantangannya dilakuin, makan kabil marid dikot bari awsana, maka seolah-olah kau dengan sakit itu telah sembuh dan sehat. Wa ilah, kalau kagak minum obat enggak, mantang kagak, fal ihtimau bi aula, maka memantang aula bihi, itu lebih dengan dia, itu lebih utama. Idlah yang fauh dawaun matar kelika, maka tidak manfaat minum obat serta meninggalkan memantang. Wala yang fauh ihtimau matar, kita tidak manfaat mantangan serta meninggalkan obat. Walaqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asrul dawain al-himyah, bermula asalnya tiap-tiap obat itu himyah, mantang.
Obat yang paling hebat, paling top itu adalah al-himyah, mantangin. Wal ma'ni biha, dan yang dimaksud dengannya itu himyah. Allahu a'lam, dan benar Allah itu maha tahu. Annaha tughni an kulli syai', bahwasanya Allah itu maha tahu, dan Allah maha tahu. Annaha tughni an kulli syai', bahwasanya himyah itu mencukupi dari segala sesuatu. Obat, semua obat paling mujarab adalah mantang. Walida, dan karena itu annal himyah tughni an kulli dawa. Inna ahli Hindi, sungguhnya orang penduduk India, jullu mu'alajatil himyah, banyak mengobatinya mereka itu pengobatannya dengan cara himyah, menjaga biman ilmarid anil aklu, dengan mencegahnya orang sakit dari makan dan minum dan bicara beberapa hari. Fayabra uwasihu bidzalika la ghairu, maka sembuh dia marid dan sehat dengan itu, bertahлагir tidak lain. Fatabayyana laka bihadhihi, maka jelas bagimu dengan ini pemaparan taqwa milakul dini wajahnya taqwa, itu kendali juga milakul amri, bahwasanya takwa itu rajanya tuh, pengikatnya sesuatu wajah haru. Takwa itu urusan agama. Milak itu maknanya mayakum, tegaknya segala perkara itu dengan takwa, dan mutiara sesuatu itu takwa. Ahluhum tabaqatul ulya minal, ahli takwa itu adalah mereka adalah lapisan pertama, lapisan tertinggi dari hak ibadah. Fa'alika bibadil majhud, maka lazimkan atasmu dengan mencurahkan kemampuan fidzalika, pada yang demikian. Wa sarfi kulli inayati ila dzalika, dan mengalihkan setiap pandangan perhatian ila dzalika, pada itu takwa. Wallahu subhanahu wa ta'ala wali taufiq rahmatihi, dan bermoga Allah itu yang mengurusi taufik dengan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Faslun, berapa ini? Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Lijiranin lana bil abtahiyya ba'astu ma'an nusayma titahiyya at-tahiyya wa awda'tun nasima haditha hubbin qadimin kana min yaumil qadiyah dafinin fil fuadi bihi hayati idza sala al-fana'u 'ala as-sawiyah tuzamzimu lil hudatu bidhikri layla wa ma hiya ya fata bil amiriyah fa asbu thumma asbu wala kasabawatil udhriyah walaysat lil ghani wal aghani wala lishahawatid dunyawiyah
ولا للفانيات بأي معنى، ولكن للأمور العلوية حقائق من رقائق قد تسامت بأوج الحضرات القدسية، مناذير للنواظر من قلوب مطهرة زكيات نقية، وأرواح تطير إلى علاها بأجنحة الغرام المقعدية، فتسرح في رياض من جنان وتأويل القناديل المضية، فيا شوق الفؤاد لخير عيش مع الأحباب في الغرف العلية، عز الرب الكريم بمحض فضل يبلغنا أقاصي الأمنيات